Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah ya sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian ilmu fikih dari kitab Sahih Fikih Sunnah, masih di Nawaqidul Wudu ya, pembatal wudu di halaman 136 ya. Sebelumnya membahas tentang menyentuh kemaluan ya. Sekarang nomor 3 ya. Saya Irfan, Pantas. Baik, Ustaz. Langsung nomor tiga, Ustaz ya. Hmm. Qala al-muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalits masul farji yastawi fihi al-khata'u wal 'amdu wa huwa madhhabul Auza'i wasy-Syafi'i wa Ishaq wa Ahmad. Wa dhahaba ta'ifatun ila anna an-naqidha innama huwa ta'ammudul massi wa qasadahu minhum makhul wa Jabir Wawunya bin atap ke mana ini? wa wa qasduhu sata Ya, ta'amudu kan dia Mas Dari ya. nam wa qasduhu minhum makhul wa Jabir ibnu wa Jabir bin Zaidin wa Sa'id Wajabir ibnu. wa Jabir bin Zaidin wa Sa'id bin Jubair wa huwa madhhabu bani Hazmin wastadalla biqaulihi ta'ala walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wal azharu al awwal qala Ibnul Munzir wal lazimu liman ja'ala masadzakari masadzakari bimaknal hadathi alladhi yujibul wudu'a ay yaj'ala khata'ahu wa amdahu sawa'an kasairil ahdath. Intaha. Qultu al khata'u wa nisyanu fi ma yata'allaqu bisyuruti wal arkani eh, yarfa yarfa'anil isma lal hukma wallahu a'lam. Arabi' al-massu min fawqi thawbi la yunkidu li'annahu la yusamma massan kama huwa wadihun wa yu'ayyiduhu hadithu Abi Hurairah marfu'an idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi laysa bainahuma syai'un falyatawadda. Al-khamis masud duburi la yunkidu li'anna dubura la yusamma farjan wa la yasihu an yuqasa ala dzakari li adami al-illati al-jami'ati baina masjid duburi wa dzakari fa in qila kilahuma makhrajun lin najasah qal laisa hadha illatun laisa hadha illatun tiqadil wudu'i min massih thumma inna masan najasati la yunkidul wudu'a fa kaifa bimassi makhrajiha wa hadza qawlu Malikin wa Thawri wa ashabi ra'yi khilafan lisyafi'i. Ya, sudah dulu ya. Jadi ini masih terkait dengan apa namanya menyentuh kemaluan ya. Jadi ini faidah ya, faidah-faidah yang berkaitan dengan pembahasan menyentuh kemaluan. Faidah yang ketiga, masul farji ya menyentuh kemaluan. Yastawi fihil khota'u wal amdu. Ya sama saja baik tidak sengaja ataupun sengaja. Ya apa namanya terlepas dari perbedaan pendapat yang sudah dibahas ya sebelumnya ada yang mengatakan apa batal secara mutlak ya tidak batal secara mutlak.
Ya, mentarjih ya, ada yang menjama, yaitu dengan mengatakan dia tidak wajib ya, hanya sunnah saja. Dan itu yang lebih kuat, kalau yang kita kuatkan. Dan ada yang apa namanya, dengan batasan syahwat, dengan syahwat. Nah, jadi dari empat pendapat itu ya, tidak ada perbedaan apakah menyentuhnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Bahwa madhabul Auza'i wa Syafi'i, tapi ada juga ya nanti perbedaannya. Ini madhab Auza'i, Syafi'i, Ishaq dan Ahmad. Ya, terlepas dari perbedaan mereka ya. Wa dhahaba taifatun ila anna naqidu innama huwa ta'ammudul masih wa qasduhu minhum. Makhulun wa Jabir bin Zaidin wa Sa'id bin Jubair. Nah, ada kelompok ulama yang berpendapat bahwa yang membatalkan itu adalah menyengaja, ya, menyentuh dan memaksudkannya. Nah, di antara kelompok ulama tersebut adalah Makhul, ya, Jabir bin Zaid, Sa'id bin Jubair. Ya, ini kalangan tabi'in ya. Wa huwa madhabu Bani Hazmin. Nah, dia adalah madhab Ibnu Hazmin ya, Az-Zahiri ya. Wasadala biqauli ta'ala ya, atau wastudillah ya, didalilkan dengan firman Allah Ta'ala walaisa alaikum jaun fima ta'tum bihi walakin ma ta'amadat qulubukum. Ya, walaupun ini dalilnya umum ya. Surat Al-Ahzab ayat 5. Jadi mengambil dari dalil umum. Jadi tidak tidak ada dosa pada apa yang tidak sengaja, ya, tetapi apa yang memang disengaja ya oleh hati kalian. Ya, tentu ini masih terlalu umum ya, jadi butuh pada ketentuan apa khusus ya dalam hukum-hukum tertentu, karena tidak tidak semuanya diberlakukan apa namanya dari ayat ini ya. Karena hadis-hadis ini juga sama ya, ada keumuman juga ya, seperti dikatakan siapa yang menyentuh kemaluan maka berwudu. Nah, di situ kan tidak ada pembatasan ya, mutlak apakah menyentuhnya dengan sengaja atau tidak gitu ya. Jadi itu juga umum. Wal adharul awalu, yang lebih kuat tuh yang pertama ya. Jadi yang tidak membedakan antara sengaja dan tidak. Kalau Ibnu Mundir mengatakan wal lazimu liman ja'ala masa dzakari bima'nal hadas alladhi yujibul wudu an yaj'ala khatahu wa amdahu sawaan kasainal hadas. Ya, lazim, wajib bagi orang yang menjadikan menyentuh kemaluan ya, yang semakna dengan hadas. Jadi yang apa namanya, khususnya ya, terutama yang mengatakan batal ya dengan menyentuh kemaluan. Nah, maka lazimnya atau bisa maknanya konsekuensinya, dia harus menjadikan menyentuh kemaluan itu yang mewajibkan wudhu ya, menjadikan eh, s- tidak sengaja dan sengajanya itu sama seperti halnya hadas-hadas yang lain. Karena hadas-hadas yang lain juga karena kan seperti keluar angin kan tidak sengaja gitu, di luar kendali gitu kan. Orang ingin kencing ya, orang ingin buang air itu kan rata-rata ya, apa namanya, datang begitu saja ya, tidak tidak diniatkan. Ya, nah jadi kalau menyentuh kemaluan ini dianggap membatalkan wudhu ya, apa bedanya dengan hadas lain yang lain gitu. Ya, jadi tidak dibedakan antara sengaja ataupun tidak. Nah, itu yang lebih kuat.
Kultu aku katakan al-hatu an-nisyan fi ma yata'allaqu bisyuruti wal arkan yarfa'anil isma lal hukma wallahu alam. Ya, aku katakan tidak sengaja dan lupa ya itu pada apa yang berkaitan dengan syarat dan rukun ya yang apa namanya mengangkat ya atau meniadakan dosa ya tetapi tidak meniadakan hukum. Jadi emang justru seperti itu kaidahnya ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan syarat ya dengan rukun ya termasuk pembatal ya. Kalau orang batal wudhu ya artinya kan apa namanya syarat yang merupakan syarat ya taharah itu ya itu hanya mengangkat dosa saja. Sebagaimana dalam hadis kan apa namanya hadisnya itu ya saya Inna lupa Allah lagi. Inna tajawaza Allah li Inna Allah tajawaza li an ummati al itu ya yang ya itu ya itu inna tajawaza an ummati al khata wa nisan wa atau mastukrihu nisyan wa masuk rihu ya. alaih. Ya, sebenarnya Allah itu apa namanya apa melewatkan ya ataupun tidak menganggap dosa ya dari umat apa dari umatku ketidaksengajaan lupa dan hal yang dipaksa ya hal yang dipaksa. Nah jadi yang diangkat tuh dosanya ya tidak menjadi dosa jadi dimaafkan ya gitu. Nah cuman secara hukum ya tetap gitu. Secara hukum tetap ya seperti misalnya orang sholat apa namanya lupa belum wudhu ya tetap sholatnya nggak sah gitu. Jadi hukumnya tetap berlaku. Ya adapun masalah dosanya tidak dosa gitu ya karena dia lupa gitu. Ya, jadi lupa dan tidak sengaja ya itu hanya mengangkat dosa tidak menghilangkan hukum. Jadi hukumnya tetap berlaku. Oke, memang ada pengecualian juga ya seperti misalnya saum ya orang lupa makan minum nah itu kan ada kekhususan ya tidak batal ya selama dia lupa. Kemudian yang keempat al-masu min fawqi bila ya la yunkidu ya. Menyentuh di atas ya maksudnya yang dilapisi ya dengan pakaian ya. Jadi ada penghalang tidak secara langsung menyentuh kemaluan itu ya. Itu tidak membatalkan liana layu sama masan. Karena itu tidak dinamakan menyentuh kama wawadihun. Sebagaimana hal itu jelas wa yu'ayyiduhu hadisu Abi Hurairah marfu'an dan dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah secara marfu idza abdu ahadukum biyadihi ila zakarihi laisa bainahuma syai'un falyatawadda. Ya, apabila salah seorang dari kalian apa namanya mengarahkan tangannya ke kemaluannya dan tidak nah, di sini diperjelas tidak ada sesuatu antara keduanya artinya tidak ada penghalang ya maka berwudu. Nah, ini jadi jelas ya jadi menyentuhnya itu tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang ya sepakat semuanya tidak membatalkan. Kemudian yang kelima masuk duburi la yunkidu. Menyentuh dubur ya itu tidak membatalkan
Ya ini sebenarnya dalam Al-Muhalla ya dan Al-Ausat. Liana duboro la yusama farjan karena dubur itu tidak dinamakan farji. Wala yasiu an yuqasa ala zakari li adamil ilatil jami'ati baina masjid duburi wa zakari. Ya, dan tidak sah ya dikiaskan kepada kemaluan karena tidak ada ilat, ya tidak ada alasan hukum ya yang bisa menggabungkan antara menyentuh dubur dan kemaluan. Fa'in kila ya kila huma mahrajun lin najasa. Ya jika dikatakan keduanya adalah tempat keluar najis, fayuqol maka dikatakan laisa hadza illatan tiqadil wudu'i min masih. Ya ini bukan ilat batalnya wudhu ya karena menyentuhnya. Summa inna masana jasati la yunkidu wudu. Ya kemudian juga menyentuh najis ya tidak membatalkan wudhu. Fa kaifa bima simah kharajiha. Ya bagaimana dengan menyentuh tempat keluarnya. Ya jadi kalau misalnya alasannya ya kias itu harus ada ininya ilatnya ya apa kesamaannya gitu. Ya sisi kesamaannya apa ya? Mereka mengatakan oh ini kan sama-sama tempat keluarnya najis. Nah kalau yang menjadi ilat tempatnya ke tempat keluar najis ini nggak bisa jadi ilat ya karena menyentuh najis itu tidak membatalkan wudhu ya kan? Apalagi menyentuh tempat keluarnya. Menyentuh najisnya aja tidak membatalkan. Ya wahada qaulu Malikin wa Thawri wa sabir ra'yi hilafan li Syafi'i. Ini adalah pendapat Imam Malik, Ats-Tsauri ya, Sufyan Ats-Tsauri, ya ashabi ra'yi ya, para ulama yang ahli ra'yi ya. Maksudnya mazhab Hanafi ya biasa disebut sebagai ahlu ra'yi. Ya kalau Imam Malik ya disebut ahli hadis ya, madrasah ahli hadis. Nah, jadi ini berhilafan li Syafi'i berbeda dengan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah, ini Imam Syafi'i ini beda sendiri dari yang lain. Jadi menurutnya ya menyentuh dubur juga sama bisa membatalkan. Nah, itu kan ya itu tadi ya kita lihat ya sejauh ya pengetahuan kita ya dalilnya lemah gitu, kiasnya lemah. Jadi mengkiaskan sesuatu yang berbeda karena kan masing-masing punya hukum tersendiri gitu. Ya jangan terlalu mudah untuk mengkiaskan. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan ya. Khususnya dalam kalau tidak salah justru dalam qaul qadim ya, qaul qadimnya Imam Syafi'i ya. Bagi yang sudah pelajari ya mazhab Syafi'i itu kalau tidak salah qaul qadimnya ya, qaul qadimnya Imam Syafi'i tapi kemudian dikuatkan oleh ulama mutahirin. Ya, karena yang dikuatkan ya atau yang diistilahkan dengan muktamad itu kan biasanya adalah kaul jadid ya, tapi tidak semua. Ya, ada beberapa permasalahan ya, yang justru yang dikuatkannya kaul kodimnya. Itu kalau nggak salah ini dirujuk lagi ya, coba kalau bisa dilihat. Ya, berikutnya yang nomor 6. Baik, Ustaz. As-sadis minan nawaqidi aklu lahmil ibili. Yajibu ala man akala luhumal ibili ni niatan sata. Nayyi'atan. Nayyiatan au matbukhatan au maswiyatan ayyatawaddo'a
li hadithi Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta tawadda wa in syi'ta fala tatawadda qala ana tawadda'u min luhumil ibili qala na'am tawadda min luhumil ibil wa 'anil barra bin azib anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tawadda'u min luhumil ibili wa la tawadda'u min luhumil ghanam wa hadha madhhabu Ahmad wa Ishaq wa Abi Khaisamah wa Bani al-Munzir wa Bani Hazmin wa huwa ahadu qawlai Syafi'i wa ikhtarahu Syekhul Islam wa huwa marwiyun an Ibni Umar wa Jabir bin Samurah bainama zahaba jumhuril bainama zahaba jumhurul ulama'i Abu Hanifata wa Malikun wa Syafi'i wa Thawri wa ta'ifatun minas salafi ila annahu la yajibul wudu'u min akli luhumil ibili wa inna ma yustahabbu li hadithi Jabir ya kurang titik ya li hadithi Jabir qala kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatin nar qalu faqaluhu mimma massatin nar tashmulu luhumal ibili kadzalika wa qad sabata nas naskhuhu wa yujabu an hadza bi amrayni al awal anna haditha Jabir amun wa ma warada fi naqdil wudu'i bilahmil ibli khas wal am yahmilu alal khas Yuhmalu. yuhmalu yuhmalu alal khas fayakhruju minhu ma qama dalilu ala takhsisihi wa la yuqalu bin naskhi li imkanil jam'i athani annal amral warida bil wudu'i min luhumil ibli innama huwa hukmun innama huwa hukmun Hmm. hukmun salah innama Hukmun. huwa hukmun fiha khassatun sawa'an massathan naru aw lam tam lam tamassaha falaysa massun nari iyaha in tubihat gitu Hmm. bimujibil bimujibin lil wudu'i fa hukmuha kharijun anil akhbaril waridati bil wudu'i mimma massatin naru wa binaskhil wudu'i minhu wa qala ba'duhum al muradu bil wudu'i fil hadith ghuslul yad wa hadha batilun fa innal wudu'a lam yarid fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam illa wudu as-salati. Thumma innahu fi riwayati Muslimin li hadithi Jabir bin Samurah koronal amro bil wudu'i min lahmil ibili bis salati fi mubarak Mabarikiha. mabarikiha muf mufrikon apa Ustaz? Mufar eh, Eh, mabarikiha mufarrikon mufarrikon baina dzalika wa baina sholati fi marabidil ghanami wa hadza mimma yufhamu minhu wudu wudu sholati qat'an. ya. Seliknya ya. Farrajihu nah Kalau farrajihu kalau di annahu yajibul wudu'u min aqli lahmil ibili ala kulli hal walidha qala an-Nawawi fi syarhi Muslim mujallad awal safhah mada salas alf wa iya ada samaniyah wa alatnya, isrin ada alatnya. alaf ya Salasmi'ah wa samania wa enam isrin. salas mi'ah wa sama wa isrin ini apa Ustaz? Kol aji apa tuh?
Wahadal Kalau haji madhabul ya nggak tahu. nah, wahadal madhabu aqwa dalilan wa in kana al-jumhuru ala khilafihi. Dan Enggak aja lanjut ya. dalam sih terlalu banyak. Bagus ini. Ya, barakallahu. Ya, jadi yang keenam ya minan nawaqidi aklul hamil ibil. Tapi ini diperselisihkan ya, tidak disepakati ya oleh para ulama. Yajibu jadi memakan daging unta ya. Yajibu ala man akala luhu makal akala luhu mal ibili nayiatan au matbuhatan au masyuyatan an yatawadda. Wajib bagi orang yang makan daging unta ya baik dalam keadaan mentah ya nayiatan atau yang dimasak atau yang dipanggang masyuyatan. Ya hendaklah dia berwudu. Di hadis Jabir bin Samurah berdasarkan hadis Jabir bin Samurah anna rajulan saran Rasulullah SAW ana tawadhu min luhumil ghanam. Ya, apakah kita berwudu dengan atau bukan dengan karena ya oleh sebab ini minnya li ta'lil. Karena memakan daging kambing, qala insyita tawadhu insyita fala tatawadhu. Ya, jika kamu mau berwudulah dan jika kamu mau maka tidak perlu berwudu. Qala dia bertanya lagi ana tawadhu min luhumil ibili. Apakah kita berwudu karena memakannya atau oleh sebab daging unta ya maksudnya memakan daging unta. Qala na'am ya tawadhu min luhumil ibil. Berwudulah ya dari atau setelah memakan daging unta. Ini dalam Sahih Muslim ya dan Ibnu Majah. Wanil Bara ibni Azibin dari Bara bin Azim anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi SAW bersabda tawadu min lumin berwudulah dari ya atau karena yang memakan daging unta dan jangan berwudu karena memakan daging kambing. Ya, jadi ini apa namanya satu pendapat ya. Jadi yang mengatakan bahwa batal ya karena memakan daging unta ya berdasarkan hadis tadi. Wa ada madhabu Ahmad. Ini adalah madhab Ahmad ya Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ya Ishaq bin Rahawi atau Rawiyah wa bi Haitsama wa binil Mundiri wa bin Hazmin wa huwa ahadu qaulai Syafi'i. Dan dia adalah salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i. Wahtaru Syekhul Islam dan dipilih oleh Syekhul Islam wa huwa marwiyun an Ibnu Umar dan dia diriwayatkan ya dari Ibnu Umar wa Jabir bin Samurah ya baina dzahaba jumhur ulama. Nah, jadi ada perbedaan ya yang justru mayoritas ulama yaitu sebaliknya tidak memandang dapat membatalkan yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, ya Sauri dan sekelompok ulama dari salaf ila annahu la yajibul wudu'u min akli luhumil ibili wa inama yustahab. Ya, tidak wajib wudhu karena makan daging unta, ya dia hanya disunahkan saja, dianjurkan saja, ya seperti di dalam kitab Al-Mabsut ya karya Sarosi Mazhab Hanafi ya ini Mawahibul Jalil eh, ini karya Ibnu Rushd ya Ibnu Rushd ya tapi kakeknya ya bukan cucu Al-Jad ya kakek dia ulama besar ya dalam mazhab Malik. Lalu Al-Majmu ya secara mazhab Imam Nawawi ya Al-Mughni Ibnu Qudamah ya mazhab Hanbali Muhalla Ibnu Hazm ya Al-Awsat karya Ibnu Munir. Nah, jadi itu mayoritas ulama ya berdasarkan hadis Jabir
yang dia berkata ya, akhir dari dua perkara dari Rasulullah SAW adalah tidak berwudu karena apa namanya dari yang disentuh oleh api ya atau yang dimasak ya. Ya, kalau mereka mengatakan faqaulu mimma masatin nar, ya sabda Nabi SAW dari yang disentuh oleh api, yang dimasak, eh, tasmalu atau tasmulu ya bisa ya kayak dua-duanya. Ya mencakup daging unta ya begitu pula dan apa? Pokok sabata nasuhu dan telah tetap penasannya ya. Jadi berdasarkan hadis tadi ketika disebut akhirul amroin yang terakhir dari dua perkara ya artinya kan berarti hukum yang datang belakangan ya jadi ini menasah ya yang sebelumnya ya jadi hadis yang menyuruh untuk berwudu ya karena memakan daging unta itu adalah yang lebih dulu ya. Nah, kemudian datang yang belakangan menasah yaitu dengan mengatakan ya yang disentuh oleh api. Nah, ini yang disentuh oleh api itu ya termasuk daging unta ya, karena kan dia dimasak. Ya, nah itu alasannya. Ya, nah kalau saya sendiri ya saya apa lebih memilih pendapat ya, mayoritas ulama ini. Ya, tapi kalau penulis ya saya Abu Malik, beliau justru menguatkan yang membatalkan. Ya, jadi saya sendiri lebih menguatkan tidak membatalkan ya karena tadi satu apa namanya dinasah ya jadi masuk ke dalam keumuman ya mimma masatinar ya termasuk memakan daging unta ya masuk ke dalam keumumannya gitu ya. Nah, selain itu nah juga secara asal ini sudah pernah saya share ya tulisannya tentang makan daging unta ini. Ya, memakan makanan ya itu bukan termasuk pembatal wudhu ya secara asal makan makanan itu. Ya, jadi makan makan apapun ya termasuk daging unta ya bukan termasuk pembatal wudhu ya secara asal ya. Jadi ketika kemudian diperselisihkan apalagi ada indikasi dinasa ya itu kembali ya kepada asal ya kembali kepada asal. Nah, dikuatkan juga oleh pernyataan Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi ya, Sunan Kubro Al-Baihaqi yang nomor 568 ya al-wudu mimma horoja wa laisa mimma dahola. Ya wudu itu ya atau maksudnya yang mewajibkan untuk berwudu lagi artinya karena batal ya itu dikarenakan ada yang keluar bukan karena ada yang masuk bukan karena ada sesuatu yang masuk nah termasuk makan minum ya bukan yang dimasukkan ke dalam tubuh yang membatalkan itu justru yang keluar ya seperti buang angin ya kencing buang air besar jadi jelas ya pernyataan Ibnu Abbas ini menguatkan bahwa memakan daging unta itu yang lebih kuat ya tidak membatalkan wudhu ya tetapi untuk apa namanya keluar dari hilaf ya maka bisa dikatakan lebih baik ya mustahab makanya tadi ya dikatakan oleh jumhur ulama itu mustahab saja dianjurkan jadi lebih baik kalau mau berwudhu lagi ya silakan ya itu lebih baik ya karena apa namanya mengambil jalan al-huruj ya minal khilaf mustahabun ya keluar dari hilaf itu mustahab ya dianjurkan.
Nah, di sini beliau menguatkan yang membatalkan tadi ya dengan menjawab dalil yang tadi. Ya, kata penulis wa yujabu an hadza bi amrayn ya. Dijawab dalil ini dengan dua perkara. Yang pertama bahwa hadis Jabir itu umum. Jadi yang mimam masatin nar itu ya wa mawarada fi naqdilur bila min bil husna. Adapun yang datang dalam membatalkan wudu ya oleh dengan daging unta itu khusus. Nah, am itu yuh malu alal khas diarahkan kepada yang khusus. Khairu minhu maqama dari alatasin maka keluar darinya ya selama maqama dalil ala tasisi. Ya, maka keluar apa yang memang tegak ya dalilnya atas penghususannya. Wala yuqal binasilim dan tidak dikatakan menasa ya karena memungkinkan untuk dikompromikan. Jadi beliau memandang bahwa yang dikatakan mimamasatina ya itu kan umum. Nah, sedangkan memakan daging unta ini khusus. Ya, tapi kan secara mana dia masuk ke dalam keumuman ya. Ya, tapi dianggap itu khusus. Nah, sehingga dikompromikan ya artinya jadi pengecualian dari keumuman tersebut. Ya, tetapi sebenarnya ya lafaz dari hadis itu akhirul amrain ya akhir dari dua itu sangat sangat tegas, sangat jelas menunjukkan ada nasah. Ya, jadi nasahnya ini disebutkan secara jelas di dalam hadis. Ya, ya berarti hadisnya sahih kan gitu. Maka ya harus didahulukan nasah kalau memang disebutkan secara jelas. Ya kan, kecuali kalau nggak ada dalam penyebutan dalam hadisnya itu yang menunjukkan kepada nasa ya, tapi hanya berdasarkan dugaan kan. Misalnya kan yang waktu sebelumnya yang kita bahas apa namanya yang menyentuh kemaluan itu bahwa siapa Tolok bin Ali itu yang lebih belakangan ya masuk Islam itu kan hanya dugaan gitu. Ya, dianggap apa karena masuk Islamnya lebih belakangan maka dia menasah gitu. Itu kan dugaan tidak jelas nasahnya itu. Ya kan? Dan itu juga kalaupun betul masuk Islamnya belakangan kan belum bisa dipastikan itu menasah. Ya kan bisa jadi sahabat tadi yang lebih dulu masuk Islam pun dia menerima hadisnya juga bisa aja belakangan. Jadi belum bisa dipastikan belum. Nah kalau ini kan jelas dalam hadisnya akhirul amroin gitu ya. Akhir dari dua perkara itu kan jelas. Ya tegas ya sorry ya menunjukkan kepada nasa. Ya sehingga yang lebih tepat ya Allah alam itu ya digunakan penasahan ini. Karena dia menjadi cara bagaimana mengkompromikan juga gitu atau iya mengkompromikan atau menyikapi ya dua hal yang terlihat bertentangan. Ya, jadi sehingga ketika dinasa itu ya jadi tidak bertentangan, ya, gitu. Jadi masuk ya ke dalam keumuman yang dinasah ya memakan daging unta itu. Nah, yang kedua ya kata beliau anal amru wa biludu min lu mili bi inama hukmun fiha khosatun. Sa'un masathan naru aw tamasa. Ya kata beliau perintah yang terdapat ya, dari wudu apa wudu ya dari memakan daging unta itu apa namanya adalah hukum yang khusus sama saja baik disentuh api ataupun tidak
maka tidaklah menyentuh api semata ya jika dimasak itu mewajibkan berwudu ya maka hukumnya keluar dari hadis-hadis yang terdapat dengan wudu ya yang disentuh oleh api ya dan menasah wudu darinya. Ya Allah, disentuh ini apakah maknanya memang harus apa namanya harus terkena langsung artinya dipanggang ya ataukah justru maknanya diolah dengan dimasak karena kan dimasak juga menggunakan api ya. Hmm. Jadi kalau mentah ya mungkin tidak dimasak. Ya kalau tidak dimasak kan justru tidak baik. Ya dan di apa namanya dikhawatirkan ya ada darah ya atau apa. Jadi beliau mengatakan seperti itu ya. Jadi ini umum ya memakan daging unta ini mau di makanya tadi awal beliau mengatakan ya baik mentah ataupun dimasak atau dipanggang kan gitu. Ya, nah kalau dalam hadis ini kan mimma masatinar yang tersentuh oleh api ya, artinya kan disentuh langsung ya artinya dipanggang ya ataupun bisa juga mananya dimasak ya oleh api itu. Itu pendalilan ya beliau. Ya, tetapi kan tadi ya selain berdasarkan hadis yang tadi juga berdasarkan ya perkataan Ibnu Abbas tadi ya kembali kepada asal ya tidak membatalkan sehingga perintah Nabi walaupun misalnya dikatakan tidak dinasah nah itu kan karena ada yang menyalahinya ya itu kan perintah itu bisa dialihkan kepada hukum sunnah gitu ya dialihkan kepada hukum mandub. Perintah itu tidak harus wajib kan. Aslu secara asal aja ya. Aslu fil amri lil wujub ila madalla dalil ala ilafi. Ya. Jadi dikuatkan dengan pernyataan Ibnu Abbas tadi. Jadi wudhu itu adalah yang keluar bukan yang masuk ke dalam tubuh. Qala ba'dhum, nah sebagian mereka berkata al-murad bilur fil hadis wa sulul yadi. Yang dimaksud dengan wudhu di dalam hadis adalah mencuci tangan. Jadi bukan wudhu dalam makna secara istilah. Ya, nah ini batil ya pernyataan ini tidak benar, tidak bisa dibenarkan. Ya, sebagaimana disebut dalam Majmu' Fatawa ya Ibnu Taimiyah. Fa'in al-wudu lam yarid fi kalamin Nabi SAW illa wudu salati. Ya, karena wudhu itu ya tidak ada dalam pernyataan dalam perkataan Nabi kecuali wudhu sholat. Ya, summa inna fi riwayat Muslim li hadis Jabir bin Samurah Koronal amro bil wudu min lahmil ibili bi sholati fi mabarikiha apa mufarraqan ya mufarraqan baina dzalika wa baina sholati fi marabidil qadam. Nah, kemudian sesungguhnya ia di dalam riwayat Muslim apa namanya yaitu hadis Jabir bin Samurah ya Rasulullah SAW itu membandingkan perintah wudhu dari atau bukan Nabi Jabir bin Samurahnya. Ya, Jabir bin Samurah membandingkan perintah wudhu karena atau disebabkan oleh memakan daging unta ya untuk sholat ya apa bis sholat ya oh bis sholat ya membandingkan membandingkan wudhu karena memakan daging unta dengan sholat ya di tempatnya ya di tempat apa, diam ya atau kandang ya di kandang unta
Ya, yang dibedakan antara hal itu ya antara sholat di kandang unta ya dengan sholat di kandang kambing. Karena ada hadisnya ya. Rasul melarang sholat di kandang unta ya, tetapi tidak melarang sholat di kandang kambing. Ya itu juga menjadi salah satu dalil bahwa kotoran hewan yang dimakan ya itu bukan najis. Sebagaimana yang sudah kita bahas ya di pembahasan najis ya, itu sudah dibahas ya kalau tidak salah. Itu menjadi dalil kotoran hewan yang dimakan ya, kayak kayak unta kan dimakan atau kambing ya, kambing kan dimakan. Nah, jadi menunjukkan tidak najis ya. Jadi yang najis itu adalah kotoran hewan yang tidak dimakan seperti ketika Rasul mau istinja meminta 3 batu tapi dikasih satu raus. Nah, raus itu dipahami adalah kotoran hewan yang tidak dimakan, bahkan lebih spesifik kotoran keledai kan, gitu ya. Itu di pembahasan aja sih bisa dirujuk lagi. Wahada mimma yufhamu minhu wudu sholati qatan dan inilah yang yang apa eh, di antara yang dipahami darinya ya wudu sholat ya secara qat'i secara tegas. Ya, jadi maksudnya bahwa yang dimaksud wudhu dalam perkataan Nabi ya wudhu untuk sholat bukan wudhu dalam mana memang secara bahasa itu bisa aja kan mencuci ya, atau mencuci tangan kan di sini. Tapi itu sudah lebih kuatnya mengarah kepada mana khusus ya. Nah, yang lebih kuat, nah ini menurut beliau ya, kalau saya sendiri justru berbeda. Yang lebih kuat, yang rajih bahwa wajib wudhu ya dari makan daging unta dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, jilid 1 halaman 328 ya, Qol Aji ini mungkin pentahkiknya ya. Wahada madhab akwa dalilan wa in kana jum'ah ilafi. Ini madhab ini lebih kuat dalilnya meskipun mayoritas ulama berbeda. Nah ini diantara apa namanya insopnya ya Imam Nawawi ya ketika ya menurut apa namanya yang nampak bagi beliau ya. Ya karena kan masing-masing itu relatif ya yang namanya roji ya yang lebih kuat itu relatif tergantung mana yang nampak jelas ya dalilnya bagi ulama masing-masing. Ya, sehingga ketika kita mengkaji ya argumentasi masing-masing dari para ulama itu ya kita bisa memilih gitu ya, bisa mempertimbangkan. Ya, dan yang jelas juga ada ulama ya pendahulu ya kita nggak sembarangan berdalil sendiri kan gitu ya. Ya, jadi kita melihat dalil argumentasi ulama itu ya karena eh, apa namanya dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari gitu. Mana yang lebih sesuai gitu ya dengan kaidah. Karena setiap orang ya dia memilih juga sebenarnya. Ketika orang misalnya "Oh, harus satu madhab ya itu jangan campur-campur. Dia juga berarti kan merajihkan madhab tersebut, ya kan? Merajihkan madhab tersebut. Nah, apa alasan dia merajihkannya? Kan harus ada alasan. Oh, karena dalil-dalilnya lebih kuat ya. Iya, berarti kan memandang bahwa dia juga melihat mempertimbangkan dalil gitu ya. Bagi yang orang yang berilmunya, yang belajarnya, ya, nah maka sama juga ketika orang kemudian memilih ya di antara pendapat ulama ya di lintas mazhab ya juga pertimbangannya karena pemahaman terhadap dalil ya mencocokkan kepada kaidah-kaidah ya ya sejauh yang
dipelajari ya sejauh yang dipahami. Jadi sama aja ya. Kenapa kemudian orang begitu keras ya tidak boleh gitu ya apa campur-campur mazhab. Harus satu mazhab padahal mereka sendiri melakukan hal yang sama. Ya dan dikatakan oleh para ulama-ulama besar juga baik apa namanya memilih di antara pendapat ulama itu ya baik karena dia memahami dalilnya yang mempertimbangkan dalil ataupun karena semata-mata taklid juga boleh. Semata-mata taklid ke mazhab lain gitu dalam beberapa permasalahan atau dalam apa berbagai permasalahan itu kan nggak ada larangannya. Jadi sah-sah saja ya. Nah, jadi roji ini ya apa namanya relatif ya makanya kembali ya ke kita sejauh mana kita memahami ya dan kita berhak untuk memilih ya dan apa sebaiknya ya dengan kita belajar ya itu dengan coba memahami alasannya ya bukan hanya sebatas taklid begitu saja ya. Jadi dilihat tuh alasannya ini kenapa ya tentu semampu kita. Ya, jadi apa yang dikatakan misalnya lebih kuat dalilnya oleh Imam Nawawi ya itu kan ya relatif aja ya dengan tadi kita yang sudah membahas dalil-dalilnya seperti apa gitu kan. Nah, tanbihan ada dua apa hal yang harus diperhatikan. Ya, al awal yang pertama azan Nawawi fi syarih Muslim al qaul bi adami wudu min luhum ibi ilal khulafair rasyidin arba. Imam Nawawi menisbatkan dalam syarah Muslim pendapat tidak 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 perlu berwudu ya karena makan daging unta itu kepada khulafaur rasyidin yang empat wahadi dawala dalil alaiha. Klaim ini tidak ada dalilnya wala yu'rafu sanad ilahim bidzalik. Tidak dikenal sanad kepada mereka dengan hal itu. Faqaddama ala khatai hadza hadhihi dawa Ibnu Taimiyah. Dan telah memberikan peringatan ya terhadap kekeliruan ya klaim ini Ibnu Taimiyah. Ya itu kan apa namanya hal biasa ya kritik mengkritik ya dalam apa namanya pembahasan para ulama itu ya kita ya melihat saja kepada buktinya ya karena ya itu para ulama tidak masuk ya bisa keliru ya sehingga bisa dikoreksi oleh ulama lain gitu. Makanya jangan taklid atau fanatik ke satu ulama ke satu ulama itu begitu karena kalau orang hanya takut kadang hal-hal seperti itu jadi tertutupi. Ya bahkan mungkin dia kagetan gitu ya. Mudah untuk mengingkari, mudah untuk apa menolak ya. Pokoknya saya ikut Imam Nawawi gitu. Padahal Imam Nawawi kan bisa keliru, makanya bisa dikoreksi oleh ulama lain. Ya, nah ini juga koreksi itu juga kan belum tentu benar ya, makanya kita bisa melihat saja gitu ya kepada bukti. Jadi harus terbiasa ya dengan melihat ya menyikapi ya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu. Hmm. Ya, jadi kata Ibnu Taimiyah wa amman naqala anil khulafair rasyidin au jumhuri sahabat annahum lam yakunu yatawaddawuna minhum min ibil faqad ghalatu alaihim. Ya, siapa yang menukil, meriwayatkan dari khulafaur rasyidin atau mayoritas sahabat bahwa mereka tidak berwudu ya karena memakan daging unta, sungguh dia telah keliru atas mereka. Wa inna matawahama dzalika lamma naqala anhum annahum lam yakunu yatawaddawuna mimma masatin naru. Hanya saja mereka berasumsi ya waham, anggapan yang lemah. Ketika mereka menukil dari para sahabat itu bahwa para sahabat itu tidak berwudu disebabkan oleh yang disentuh oleh api, ya kan? Nah, tapi dengan alasan seperti ini sebenarnya
logis juga ya apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dengan apa lazimnya ya dengan dilalah iltizam. Jadi kalau dikatakan para sahabat ya atau terus Khulafaur Rasyidun itu tidak berwudu dari yang disentuh oleh api yang dimasak, ya maka termasuk juga memakan daging unta gitu. Karena dia masuk ke dalam keumuman itu. Nah, sehingga Imam Nawawi dengan alasan itu menisbatkan pada para sahabat tadi itu. Jadi sebetulnya ya berdasar juga kan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ya. Ya ini kan sebetulnya adalah eh, apa namanya mencari ya masing-masing orang hal-hal yang bisa menguatkan pendapatnya. Jadi Imam Nawawi itu mengatakan seperti itu kan untuk menguatkan pendapatnya. Ketika kemudian Ibnu Taimiyah apa namanya mengkritik ya penisbatan tersebut ya juga untuk menguatkan pendapat itu kan sah-sah saja. Masing-masing itu mencari ya penguat-penguat ya walaupun sebetulnya ini bukan dalil utama ya karena yang dalil yang utama itu ya harus dari nas ya Quran, Sunnah, lalu kemudian pemahaman yang lebih kuat tadi sesuai kaidah, sesuai istinbat ya dari Quran dan Sunnah, terlepas dia dikatakan oleh siapa, termasuk oleh sahabat. Ya, jadi ketika orang memahami dalil gitu ya dari istinbat itu, ya tidak menutup kemungkinan justru yang dikuatkan oleh misalnya yang dikatakan oleh sebagian kecil sahabat, sedangkan mayoritas sahabat misalnya berbeda itu nggak ada masalah karena perkataan sahabat itu bukan dalil utama, ya kan? Tetapi apa namanya sebagai petunjuk ya untuk memahami eh, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, nah sehingga bisa diperiksa lagi gitu ya perkataan para sahabat itu. Ya dan juga sebetulnya Imam Nawawi itu ya setahu saya ya, dan berdasarkan apa namanya para ulama-ulama kontemporer lah yang saya simak ya kajiannya. Jadi lebih apa cukup kuat ya Imam Nawawi itu dalam menisbatkan pendapat. Ya salah satunya yang saya dengar dari yang Syekh apa Muhammad Hasan ya Dadau ya dari Mauritania yang beliau mengatakan bahwa penukilan-penukilan Imam Nawawi itu sangat bagus ya, sangat akurat dibandingkan dengan kitab-kitab lain ya. Makanya saya sendiri ya apa namanya lebih apa namanya menjadikan rujukan ya apa bergantung ya ataupun menjadikan yang utama ya ketika melihat perbedaan pendapat ya kaul-kaul itu ya kepada kitab ya Imam Nawawi Al-Majmu ya Syarah Muhadzab ya dalam kitab fikih Muqarrar ya atau Muqaranah perbandingan mazhab ya itu kan banyak ya kitab-kitabnya di masing-masing mazhab ya ada kitab-kitab muqaranah ya seperti dalam mazhab Hanbali Al-Mughni gitu. Nah, kadang di Al-Mughni ada yang kurang tepat penisbatannya. Ya, penisbatan apa kaulnya itu ya. Dalam kitab apa namanya Bidayatul Mujtahid yang ringkas ya, yang ringkasnya itu dan sebagainya gitu ya. Nah, baik, wah sekalian mungkin sampai situ aja dulu ya. Atau ini satu lagi ya tanggung ya. Kedua, peringatan hal yang perlu diperhatikan atau catatan yang kedua ya kisah yang masyhur yang tidak ada dasarnya ya. Jadi terkenal di antara orang awam kisah yang mereka ulang-ulang ya.
Apabila mendengar sebagian penuntut ilmu menyebutkan wajibnya wudhu karena memakan daging unta, yaitu bahwa Nabi SAW dalam bersama kelompok ya dari sahabatnya menemukan aroma ya dari salah satu seorang mereka, lalu ia malu untuk apa bangkit di tengah-tengah manusia, di antara manusia, yang sungguh dia telah memakan daging unta ya. Jazur itu kan unta ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man akala lama jazur falyatawaddo." Lalu berdirilah sekelompok apa mereka itu yang memakan dari dagingnya ya lalu mereka berwudu. Nah, kisah ini dhaif dari segi sana dan juga munkar. Ya, munkar ini maksudnya sangat aneh ya, sangat asing dari sisi matannya. Dari kisah ini. Jadi ini kisah yang tidak apa namanya tidak ada dasarnya yang lemah ya. Sebenarnya dalam dijelaskan oleh Imam apa Syekh Nasruddin Al-Albani ya dalam Al-Dhaifah dan juga kisah yang tidak valid ya karya Masyhur Hasan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya kajian pada malam hari ini. Syukran ala itmamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.